Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Lestari Taru dengan SPM 202155201056. Di sini saya akan membuat tugas sistem informasi geografis, yaitu tentang cara membuat peta poligon dari rumah ke tempat-tempat umum, di mana terdapat data spasial dan data non-spasial. Kita di sini untuk membuat peta, kita menggunakan aplikasi QGIS atau Quantum GIS. Setelah kita masuk ke aplikasinya tuh akan seperti ini. Kemudian terdapat beberapa navbar di dalam aplikasinya. Yang navbar yang kita pilih untuk kita menggunakannya yang pertama adalah plugins. Di dalam plugins kita memilih manage and install plugins. Di sini kita akan mencari quick map service. Kita pilih, akan muncul seperti ini. Ini kenapa tampilannya seperti ini? Karena saya sudah pernah menggunakan aplikasi ini dan saya sudah pernah menginstal Quick Map Service. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita belum pernah menggunakan aplikasi ini dan belum pernah sama sekali menginstal Quick Map Service, di sini di bagian sini tuh akan muncul teks untuk install plugin. Jadi ini sudah terinstall. Kalau sudah terinstall kita close. Kemudian kita buka navbar web. Di web ada meta search sama quick web service. Di sini yang kita pilih yaitu quick map service. Di sini ada beberapa pilihan. Yang kita pilih yaitu Google. Di dalam Google yang kita pakai itu ada dua, yaitu Google Hybrid dan Google Satellite. Terdapat dua Google, kita nyalakan aja yang Hybrid, tapi Google Satellite-nya tidak. Di sini kita akan mencari posisi kita yaitu Merauke. Kita perbesar aja petanya. Ini ada Merauke. Kita perbesar lagi. Karena ini yang kita akan buat yaitu dari tempat tinggal kita. Yaitu saya akan mencari Jalan Biak. Kita mencari Jalan Biak. Ya, di sini terdapat Jalan Biak. Untuk membuat titik-titik akan kita pilih dari rumah ke tempat-tempat umum. Pertama yaitu dari rumah. Dengan cara ini, kita pilih New Save File Layer. Kita klik, kemudian kita menyimpan filenya. Kita simpan di dalam file yang telah kita buat di luar. Dan filenya ini, di sini saya bikin yaitu nama filenya Peta Merauke
Juni. Disimpan dengan .shp. Di sini filenya harus tersimpan dengan .shp. Kalau kita tidak menyimpannya dengan .shp berarti tidak bisa tersimpan. Kemudian kita save. Ini kita mau bikin poin-poin atau tempat-tempatnya. Jadi di sini kita pilih poin. Terus additional dimensionsnya itu tetap non. Di sini kita buat name. Di sini ada nama karena kita ingin membuat nama tempatnya dengan berapa banyak teksnya itu 50. Terus kita add to field list. Kemudian saya akan membuat yang kedua adalah jenis dengan ukuran panjangnya ukurannya itu 50. Kemudian kita add. Di sini ada nama yaitu ID. Di sini ada name itu ID, nama, jenis, terus tipenya yaitu integer dan string, dan ukurannya itu 10 dan 50. Kemudian kita oke. Setelah kita tadi telah membuat new shape file, di sini kita akan membuat poin-poin atau poin-poin. Di sini dengan cara toggle editing, terus di sini add point. Di sini poin yang pertama gara-gara kita harus mulai dari rumah kita. Jadi di sini kita pilih di rumah, di sini. Di sini nolnya 001. Di sini jadi rumah, keterangannya tempat tinggal. Kita oke. Kita akan di sini gara-gara punya tulisannya kecil, bulatannya kecil. Di sini kita bisa perbesar menjadi 4000. Kemudian kita oke. Mulai dulu baru oke. Kita akan membuat titik yang kedua. Di sini kita akan membuat titik yang di sini, misalnya di sini 002, di sini SD Bangpen, jenisnya adalah SD. Kita oke. Kita bikin titik yang kedua. Di sini ada 003. Di sini ada gereja Bangpen. Kemudian jenisnya adalah gereja. Jenisnya adalah tempat ibadah. Kemudian oke. Kita bikin titik yang ketiga di sini. Jadi ID-nya 004. Di sini ada masjid. Jenisnya adalah masjid. Kemudian oke. Bisa kita kemudian kita akan membuat titik lagi. Titik yang berikutnya di sini, misalnya di sini ada 005. Di sini kita bikin pom bensin. Jenisnya adalah pom bensin. Kita kemudian oke. Kita bikin titik lagi di sini. Ada 006. Di sini adalah bandara Moba. Jenisnya adalah bandara. Kemudian oke. Sini bisa kita bikin titik lagi. Di sini misalnya kita tambahkan titik lagi. Di sini ada. Di sini ada masjid. Jenisnya adalah masjid. Jadi ini kita tambahkan titiknya lagi. Misalnya di sini. Di sini titik di sini. 008. Universitas Musamus. Jenisnya adalah universitas. Kemudian kita oke. Kalau kita matikan Google satelitnya akan muncul seperti ini. Titik-titiknya. Bisa kita simpan. Ini akan kelihatan beberapa titik yang kita punya. Di sini
kita akan membuat mengganti simbolnya dengan cara simple maker. Simbol ini kita ganti ke kategori, kemudian value-nya ini kita pilih yang jenis, kemudian kita klasifikasi, kemudian kita pilih misalnya bandara, misalnya ini bandara, di sini kita ganti ke simple maker, kemudian SVG marker, kemudian kita cari simbol yang cocok untuk bandara. Kita cari lambang pesawat, kemudian kita oke. Di sini bisa kita ganti atau kita perbesar saja. Kemudian kita ganti warnanya menjadi biru, kemudian kita oke. Kemudian ada masjid, sama kita ganti simple maker, kemudian SVG marker. Di sini kita ganti simbolnya dari masjid. Di sini saya mencari simbol yang mungkin cocok atau mendekati untuk masjid ya. Di sini saya pilih yang ini. Kemudian oke. Di sini kita bisa ganti. Bisa kita perbesar, kemudian bisa kita ganti warnanya. Kemudian kita oke. Kita bisa ganti kemudian lagi sama yaitu pom bensin, simple maker, kemudian simbol layarnya pilih SVG marker, kemudian simbolnya kita bisa pilih simbol pom bensin, bisa kita oke. Di sini bisa kita ganti warnanya, yang perbesar dia, kemudian oke. Di sini kita ganti ada sekolah atau SD ya, kita ganti. Kita cari simbol yang cocok aja, kita oke. Bisa kita ganti. Kita ganti warnanya, kemudian bisa perbesar, kemudian oke. Di sini ada tempat ibadah. Di sini kita ganti simple maker, kemudian SVG maker, kemudian kita cari gambar salib supaya menandakan bahwa itu gereja atau tempat ibadah. Kita pilih salib, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih ukurannya, perbesar, kemudian warnanya, kemudian kita oke. Kemudian di sini ada tempat tinggal. Di sini kita akan ganti juga simple maker menjadi self maker, SVG marker, kemudian cari simbol yang cocok untuk rumah. Kita cari dulu ya simbol untuk rumah. Kemudian oke. Bisa kita ganti ukurannya besar, kemudian ganti warnanya, kemudian oke. Kemudian ada universitas, bisa kita ganti warnanya, simbolnya maksudnya. Di sini saya pilih logo universitas yang cocok saja ya teman-teman. Bisa kita pilih ukurannya lagi, diperbesar. Kemudian bisa kita pilih warnanya, kemudian kita akan oke. Ketika oke, kita play, kemudian oke. Sini sudah ada tempat-tempatnya. Di sini kita akan memunculkan namanya, nama tempatnya. Misalnya gambar ini tuh tempatnya apa. Di sini kita klik dua kali pada peta Merauke Uni, kemudian kita buka label, kemudian pada no label ini kita pilih single label. Kemudian di sini ABC kita pilih nama, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Di sini juga bisa kita ganti warna tulisannya. Kalau mau hitam bisa, kalau mau pink juga bisa. Kemudian kita apply, kemudian oke. Di sini sudah muncul beberapa nama yang telah kita buat.
Kemudian di sini kita akan membuat mungkin untuk garis. Di sini kita akan membuat garis untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain dengan cara pada navbar kita pilih processing, kemudian kita pilih toolbox, kemudian di dalam toolbox ini kita pilih v.toLine. Di dalam v.toLine ini kita klik 2 kali. Di sini filenya sudah sama. Yang perlu kita ganti yaitu ini auto. Di sini auto gara-gara kita mau membuat garis, jadi di sini kita pilih line. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini bisa kita simpan save to file. Di sini kita simpan filenya dalam dunia yaitu peta terbaru. Di sini kita tidak perlu simpan dengan nama .spkg karena kalau kita save dia akan tetap mengikuti tipe apa yang digunakan pada file tersebut. Ketika kita save, kita akan mencoba untuk run ya. Di sini waktu di run, di sini kita memerlukan mungkin waktu yang agak cukup lama ya. Jadi kita bisa menunggu saja. Ketika kita bisa lihat di belakang bahwa garisnya sudah muncul, kita bisa close. Ya, ini garisnya sudah muncul. Kita bisa ganti warna garisnya sih, karena ini mungkin warna garisnya kurang kelihatan, bisa kita ganti. Tapi menurut saya ini sudah kelihatan, jadi tidak perlu kita ganti. Kemudian kita cari lagi di tempat yang sama, yaitu processing, kemudian toolbox, kemudian processing, toolbox. Kita cari yaitu polygon. Ini, polygonis. Kita cari, kita klik 2 kali. Ini filenya sudah sama. Yang kita perlukan yaitu untuk save to file-nya. Di sini saya mau kasih nama yaitu peta polygon. Kemudian save. Kemudian kita akan run lagi. Ketika sudah, kita akan close. Di sini akan muncul lokasi apa saja. Jadi dia pasti akan diberikan warna gitu tempat-tempatnya. Jadi di sini tuh ada beberapa titik yaitu dari rumah, terus ada SD Bampel, ada gereja, kemudian ada masjid, pom bensin, terus bandara, kemudian ada masjid lagi, kemudian terakhir ini ada Universitas Musa Mus. Di sini terdapat beberapa data spasial dan data spasial yang ada. Di sini kan seperti kita tahu di penjelasan bahwa data spasial dan non spasial, data non spasial itu data yang digunakan sistem informasi geografis, di mana data spasial itu merupakan data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang lokasi atau tempat-tempat di permukaan bumi. Di sini tempat-tempatnya itu seperti rumah, terus SD, gereja, seperti lambang-lambang itu merupakan spasial atau itu merupakan tempatnya. Sedangkan data non spasial adalah data yang memberikan penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Jadi di sini seperti lambang ini. Ini data non spasialnya itu merupakan keterangan. Di sini merupakan keterangan yaitu SD Bampel, gereja Bampel, masjid, rumah, pom bensin, kemudian ada bandara, dan terakhir ada masjid, dan terakhir ada Universitas Musamus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan buat. Terima kasih.